Makanya naman bilang berat ketika rodo. Ano mga kapapung ito na natambay mo ito na siyola ko na po. Ano sir? Adik-adik yang kekasih, ibadah kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik semua. Ya, adik-adik, kakak mau nanya nih. Adik-adik kalau pernah nggak dijanjiin sesuatu sama seseorang? Contohnya, misalnya dijanjiin hadiah pas hari ulang tahun. Pernah nggak? Pernah? Yang di rumah pernah? Pernah ulang tahun. Oh ya, kita pernah ya pasti dijanjiin sesuatu. Ya kalau kita dijanjiin sesuatu, kita gimana perasaannya? Senang banget. Senang. Ya senang. Mau menunggu nggak hadiah? Mau. Mau menunggu? Mau lah pasti menunggu. Terus kalau hadiahnya kita udah terima, perasaan kita senang nggak? Senang dong ya, pasti kita senang kalau sudah diberikan hadiah. Nah adik-adik, tapi Tuhan lebih senang jika anak-anak Tuhan mau menunggu sesuatu. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik, setia menjaga dan memelihara kita. Karena itu Tuhan Yesus rindu kita anaknya untuk selalu memuji Dia. Apa? Dia siapa? Ya adik-adik,
kita akan baca Mazmur secara berbalasan. Yang di rumah bisa dibaca sama orang tuanya. Di gereja kita bisa baca Mazmur berbalasan dari Mazmur 42. Maksud saya Mazmur 47 ayat kedua sampai ke-10. Yang di rumah juga bisa minta bantu orang tuanya ya untuk mencarikan Mazmur 47 ayat 2 sampai 10. Ya adik-adik, kita mau membaca Mazmur secara berbalasan. Kalimat yang bertabulasi keluar, kakak yang akan membacakan, dan kalimat yang bertabulasi ke dalam, adik-adik semua yang akan membacakan. Mazmur 47 ayat 2, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Dia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan yang Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ia Tuhan itu Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. bermasmur bagi Raja kita, bermasmur. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmur Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Ia sama. Amin. Ya adik-adik, karena Allah sangat luar biasa dalam kehidupan kita dan sangat menyayangi kita, mari kita selalu memuji Tuhan, dan saat ini kita mau memuji Tuhan dengan pujian lihat betapa besar. Ya adik-adik bisa berdiri semua ya. Yang di rumah juga bisa berdiri. Kita ikut sama-sama gerak. Lihat betapa besar. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kata Raja. Raina Pasena Raina Mama kita Adik-adik yang
kekasih, Allah selalu mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Adik-adik, dengarkanlah perintah mengasihi dari pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Perintah mengasihi berkata seperti ini, adik-adik. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Ya, adik-adik semua masih dalam keadaan berdiri. Mari kita mengangkat pujian tanda mengenal Allah. Bergerak ya. Yang di gereja bergerak, jangan kakaknya aja matiin gerak. Bergerak ya. Jangan malu-malu ya geraknya. Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi ia tidak melakukan perintahnya, dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Sekali lagi. Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya, dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Ya, silakan duduk adik-adik. Ada sukacita? Amin. Ayo angkat tangannya, siapa yang terjebak di jalan tadi? Oh, kakak Marni. Siapa lagi? Semua ya? Oh, kasihan. Tapi kita tetap harus menikmatinya ya, karena saudara-saudara kita bersukacita hari ini. Saudara-saudara kita yang beragama Muslim merayakan kemenangan, itulah fitri. Kemenangan karena saudara-saudara kita sudah apa? Sudah melaksanakan ibadah puasa sebulan lamanya. Mereka merayakan kemenangan itu. Mereka juga sembahyang bersama pada
hari ini. Jadi hari ini ada 2 perayaan yang kita laksanakan dan lakukan. Apa yang pertama? Saudara-saudara muslim kita merayakan Idul Fitri, kemudian umat Kristiani merayakan atau memaknai apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Pak Pendeta akan menuntun adik-adik, memimpin adik-adik untuk berdoa sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dan membaca firman Tuhan. Jadi baik adik-adik dan juga kakak-kakak mengikuti doa yang Pak Pendeta akan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengar cerita firman-Mu. Cerita yang akan membuat kami semakin percaya kepadamu. Tolonglah kami untuk mendengar dengan baik. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Sucikanlah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang mau mendengar cerita Alkitab? Siapa kira-kira tahu apa kita hari ini? Belum tahu ya? Baik. Kalau ada yang belum tahu dan semua belum tahu, kita akan mendengarkan cerita Alkitab, dan cerita Alkitab ini kita akan lihat secara langsung melalui video. Ya? Kalau mendengar cerita Alkitab, berarti matanya harus mengarah kemana? Ke slide. Ya? Jangan ada yang tidur. Masa pagi-pagi tidur ya? Oke. Baik. Kita akan mendengarkan cerita dan melihat cerita Alkitab adik-adik. Yesus terangkat ke surga dan pasti Yesus akan kembali. Silakan kakak. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Baik, adik-adik yang kekasih, semua sudah lihat kan? Dan Yesus tadi menggunakan
menggunakan dalam video itu menggunakan baju warna apa? Baju warna putih. Yesus terangkat kemana? Ke sorga. Di mana sih sorga itu, Pak Pendeta? Siapa yang sudah pernah ke sorga? Kakak-kakak guru sekolah minggu sudah pernah ke sorga? Pasti kita akan di sorga ketika kita tetap setia kepada Yesus Kristus dan mengerjakan keselamatan kita. Baik adik-adik, dalam cerita tadi sangat jelas ya, bahwa Tuhan Yesus selama berapa puluh hari ketika dia bangkit dari kematian, masih bersama dengan murid-muridnya selama berapa puluh hari? Selama 40 hari. Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Dan tiba saatnya ketika mereka selesai makan, Yesus mengatakan, kamu harus tetap tinggal di Yerusalem di sini. Jangan kemana-mana. Sampai Roh Kudus aku utus kepadamu. Kenapa sih Tuhan Yesus harus mengutus Roh Kudus kepada murid-murid? Karena Yesus sadar Roh Kuduslah yang akan menolong, menguatkan, dan memampukan para murid untuk memberitakan Injil. Di mana adik-adik? Dalam cerita tadi, di mana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil? Di mana? Pertama di Yerusalem. Terus di mana lagi? Di Yudea, dan sampai ke ujung. Adik-adikku, mana engkau? Sampai ke ujung bumi. Pak Pendeta, ujung bumi itu mana sih? Ujung bumi itu tidak tidak ada ujungnya, karena kalau kita ke Amerika, di Amerika pun kita masih melihat negara yang lain. Ujung bumi itu berarti tidak terbatas. Memberitakan Injil itu harus diberitakan sampai kepada kedatangan Yesus kali kedua. Makanya judul atau pokok cerita kita, Yesus pasti kembali. Jadi ketika Yesus terangkat ke sorga, dia meninggalkan murid-muridnya, tetapi kemudian Allah datang kembali kepada murid-muridnya dalam Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menuntun kita semua sampai hari ini. Dan ketika Yesus datang kali kedua, maka Tuhan Yesus juga akan membawa kita ke sorga. Karena Tuhan Yesus ketika terangkat ke sorga, dia pergi ke sorga untuk mempersiapkan apa? Tempat bagi siapa? Bagi kita. Ya, jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, malaikat, mengapa sih kamu harus memandang Tuhan Yesus yang sudah terangkat ke sorga? Dia akan kembali dengan cara yang sama ketika engkau melihatnya terangkat ke sorga. Jadi Tuhan Yesus pasti akan kembali, adik-adik. Pasti akan kembali ke dalam mana? Ke dalam dunia ini. Dan ketika Yesus datang kali kedua ke dalam dunia ini, itulah yang dimaksud dengan akhir zaman. Dan kita akan dibawa oleh Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik, dari cerita ini, cerita Alkitab tadi mau mengajarkan kepada kita bahwa kita juga anak-anak sekolah minggu disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa kita disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Karena kita percaya terhadap Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita.
Karena kita percaya, kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga disebut sebagai anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan Yesus. Ketika kita disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus, berarti kita juga diajar, diperintahkan untuk memberitakan Injil. Apa salah satu memberitakan Injil, adik-adik? Apa? Rajin beribadah. Kemudian apa lagi? Apalagi mendengarkan orang apa? Siapa yang melahirkan kita? Ibu kita. Dan mendengarkan orang tua kita. Ada loh anak-anak sekolah minggu disuruh menyapu. Pak, masa saya terus disuruh menyapu? Ada yang disuruh mencuci piring, alasan nanti kalau saya cuci piring, Pak, piringnya bisa pecah. Dia belum cuci, dia sudah katakan kepada bapaknya, mamanya nanti pecah. Jadi anak-anak Tuhan yang baik pasti mengerjakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui orang tua dan juga melalui siapa? Kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu. Nah, adik-adik yang kekasih, cerita tentang Yesus naik ke sorga juga akan mengajarkan kepada kita hari ini bahwa Yesus pasti kembali. Jadi pokok cerita kita apa? Yesus pasti anak sekolah minggu, di manakah suaramu? Yang di rumah, Yesus pasti kembali. Yesus pasti akan datang untuk kita dan membawa kita juga tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti kelak di sorga. Jadi adik-adik tetap semangat, tetap mengerjakan imanmu, dengar-dengaran terhadap orang tua, dengar-dengaran terhadap guru sekolah minggu, setia memikul salib kita sampai Yesus datang kali kedua. Ayo adik-adik semua berdiri yang ada di gedung gereja. Semua berdiri dan berkata, Tuhan Yesus. Coba ucapkan juga, Tuhan Yesus, aku akan setia menanti kedatanganmu ke dalam dunia. Aku akan setia melakukan setiap perintahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Demikianlah cerita kita. Dan cerita kita yang menceritakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ayo, kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul itu terdapat dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Baru. Sesudah Injil apa? Sesudah Injil Yohanes. Baik. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11. Semua sudah dapat? Semua sudah dapat? Baik. Kita akan baca bersama-sama adik-adik ya. Baik yang di gedung gereja maupun di rumah. Kita baca bersama-sama. 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah cerita Alkitab dan bacaan kita hari ini. Adik-adik, tetaplah setia, yakin dan percaya bahwa Yesus pasti kembali kepada kita walaupun dia sudah ada di surga. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Pak Pendeta tentang Yesus naik ke surga dan akan kembali dengan cara yang sama. Ya, adik-adik, kita mau mengangkat pujian Berkereta Awan Putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya dan menuju tatanya. Bertalutlah tiap bahu, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Baik, kita bersama-sama adik-adik mengucapkan doa. Doa apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita? Doa Bapa kami. Tahu enggak adik-adik? Doa yang paling sempurna adalah doa Bapa kami. Di mana sempurnanya? Karena di doa Bapa kami Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mengampuni orang lain. Dia nak siapa? Baik, semua lipat tangan. Bagian di gedung gereja maupun yang ada di rumah, kita tutup mata dan bersama-sama kita mengucapkan dan mengaminkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik semua, sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita sudah sediakan masing-masing. Firman Tuhan mengingatkan kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dari Amsal 3 ayat 9a. Mari kita bersyukur memberikan harta yang Tuhan beri sebagai persembahan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian, sungguh ku bangga Bapa.
Persembahan bisa diberikan dari arah kanan kakak dulu ya. Dari sini dulu, baru diikuti dan Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik, adik-adik yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Siapa yang berulang tahun hari ini? Siapa yang dapat kado hari ini? Marcel. Siapa nak? Marcel. Marcel kemarin udah dapat hadiah. Terima kasih. Kayaknya masih enak ya. Dapat hadiah dari sekolah minggu ya? Siapa yang dapat adik baru? Siapa yang mau adik baru tangannya? Glory mau adik baru. Adik-adik yang kekasih, hari ini kita bersukacita. Yesus sudah kembali ke surga, tetapi akan kembali juga untuk kita. Adik-adik, siapa yang teman-temannya sakit? Resa? Nah, aku udah dapat hadiah kemarin. Siapa nak? Terima kasih Pak, karena untuk tadi. Oh, dapat hadiah juga kemarin ya. Makasih ya Oh Pak. iya. Iya nak. Marcel ya. Resa sakit, siapa lagi? Merlin, siapa lagi? Siapa neneknya saya yang sakit? Nenek Owen sakit juga ya? Siapa lagi nak? Bapaknya, mamanya semua sehat ya? Sehat. Baik. Masih ada lagi? Baik. Kita akan berdoa. Ayo kita nyanyikan lagu untuk berdoa dulu. Mana jempol? Baik yang di gedung gereja maupun yang di rumah. Semua berdiri. Tim gerak juga berdiri. Mana jempol? Ayo semangat ya. Mana jempol, mana jempol di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi. Mana jari di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat berdoa. Ya, kita tetap berdiri adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bangga
memiliki Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, naik ke sorga, mempersiapkan tempat bagi kami untuk nantinya kami akan tinggal di tempat itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menikmati sukacita dan kebahagiaan. Tuhan Yesus, kami masih ada di dalam dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga akan kembali untuk menjemput kami. Tuhan Yesus pasti datang kembali ke dalam dunia ini untuk membawa kami tinggal bersama-sama di dalam sorga. Tuhan Yesus kan juga bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kekuatan kepada kami di dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajar kami, menuntun kami, menyertai kami untuk selalu taat, setia terhadap Tuhan Yesus yang telah mendamaikan kami, menebus dosa kami, yang menganugerahkan keselamatan kepada kami, dan Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu dengar-dengaran terhadap Tuhan, terhadap orang tua kami, guru sekolah minggu kami, saudara-saudara kami, dan ajar juga bagi kami Tuhan Yesus untuk tidak nakal, untuk tidak jahat terhadap orang, tetapi selalu baik kepada semua orang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, majelis gereja, sehingga mereka tetap sabar, setia mengajar kami, setia menuntun kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu tetap menjadi anak-anak yang selalu baik, dengar-dengaran, dan setia melakukan semua kebaikan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami sedih mendengar beberapa teman kami yang sakit, bahkan nenek kekasih kami. Berdoa untuk teman kami Reza, Merlin, Nenek Owen, dan mungkin masih ada yang lain. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Karena itu berkati mereka ya Tuhan, berkati obat-obatan, makanan, orang tua yang merawat, dokter yang merawat, mengobati, sehingga pada hari-hari ke depan teman-teman kami akan boleh sembuh dan kami akan berkumpul bersama-sama, bersekolah minggu, bermain, dan kami memuji serta memuliakan Tuhan. Kami juga boleh bersyukur bahwa Tuhan menyayangi kami, Tuhan memberi berkat bagi kami dalam berbagai hal. Kiranya Tuhan menyempurnakan syukur kami. Juga berdoa untuk orang tua kami yang mempunyai begitu banyak kerinduan, cita-cita dan harapan. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan karena kami sangat bersuka cita bahwa Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Karena itu ajar kami setia menantimu Tuhan, sehingga kami akan menjalani kehidupan kami dengan baik bersama dengan orang tua dan bersama dengan sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan yang masih ada pada kami, Tuhan pun memberkati dan mengajar kami untuk mempergunakannya dengan baik, memberkati orang tua kami yang mencarinya. Kiranya Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, ketika nantinya kami akan pulang ke rumah kami mohon Tuhan menyertai, menjaga, dan menuntun kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah pada saat ini, bahkan cerita Alkitab yang sungguh luar biasa pada saat ini. Biarlah kami akan senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia. Tuhan Yesus, ini doa kami, ampuni kami, terima kami yang datang bersyukur kepadamu. Amin. Baik, adik-adik yang kekasih,
dengarkanlah petunjuk hidup baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sebelum kita menyanyi, Pak Pendeta mau tanya, ini perkataan ini diucapkan oleh siapa? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Siapa yang mengucapkannya tadi dalam cerita kita? Siapa? Malaikat. Oh, betul. Nanti Pak Pendeta kasih hadiah, yaitu doa. Adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita tidak perlu khawatir lagi, karena Tuhan akan tetap bersama kita dan akan tetap melindungi kita. Mari kita mengangkat pujian Tuhan bersama kita. Ya, baik pertama akan dinyanyikan oleh perempuan, baik yang kedua akan dinyanyikan oleh laki-laki, dan yang ketiganya, yang refnya kita bersama-sama menyanyikan. Janganlah kita takut dan jangan kita khawatir. Marilah selalu bersukacita di dalam Tuhan. Bernyanyi. Ingatlah selalu Immanuel. Kedua laki-laki. Janganlah kita takut dan jangan kita khawatir. Marilah selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ingatlah selalu Immanuel. Tuhan bersama kita. Bersama kita, Dia selalu sayangi kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu menjaga kita. Tuhan bersama kita selamanya. Tuhan bersama kita, Tuhan bersama kita. Dia selalu menolong kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu sayangi kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu menjaga kita. Tuhan bersama kita selamanya. Adik-adik yang kekasih dan kakak-kakak, semua rindu menerima berkat dari Tuhan? Siapa yang rindu menerima berkat Tuhan? Angkat tangannya. Angkat yang tinggi, jangan begini. Kalau begini setengah. Ragu. Kenapa kita rindu menerima berkat Tuhan dan mendapatkan berkat Tuhan? Karena dengan berkat Tuhanlah kita tetap kuat, teguh, menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu adik-adik yang kekasih, marilah kita pergi ke dalam hidup kita dan terus yakin bahwa Tuhan Yesus pasti kembali. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, masih semangat semua? Masih. Kurang semangat, masih semangat semua? Masih. Ya semangat dong, masa enggak? Ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita tidak perlu khawatir lagi dan kita tidak perlu takut lagi, karena
karena ada satu sobat kita yang setia namanya YESUS. Namanya siapa? Ya, namanya Yesus. Mari kita mengangkat pujian namanya Yesus. Kita semua gerak ya. YESUS namanya YESUS namanya YESUS namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. YESUS namanya YESUS namanya YESUS namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. YESUS. Silakan duduk dan bersyukurlah di dalam doa. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Mungkin ada pengumuman dari kakak juru sekolah minggu. Ya, adik-adik, halo, selamat hari Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Apa artinya itu? Mohon maaf lahir dan batin. Dan buat kita selamat apa ini? Memperingati hari terangkatnya Tuhan Yesus kemana? Ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga karena memang tempatnya di situ. Dia sediakan tempat untuk anak-anak dan ibu guru. Ya, dia akan datang jemput kita. Siapa yang mau dijemput nanti Tuhan Yesus? Ikut ke surga. Semuanya. Oke, pengumuman untuk adik-adik remaja anak besar. Kita akan ibadah sel hari Sabtu di rumah. Maaf, bukan di rumah, di sini, dan yang bertempatan adalah Dina. Jadi anak besar remaja kita datang lagi ke gereja ya. Dina akan bersama-sama dengan kita beribadah. Pelayan firmannya Kak Yohana, liturgosnya Adek Glory Kak Yohana. Kemudian hari Minggu kita ibadah lagi ya. Ya, anak Indria kecil nanti jam 11 kalau habis mama papanya selesai
anak besar remaja seperti biasa 7:30 ya. 2 kelas, anak besar di atas, karena anak besar di atas sedikit, anak remaja nanti di dalam ruangan gereja ya, karena mereka cukup banyak, sekitar 14-an. Oke, itu saja. Adik-adik, bagaimana? Senang hari ini? Nah, ya, kita tutup karena hari ini gereja mau dipakai lagi, mama papanya ibadah 9:30. Dadah anak-anak, mau foto dulu ya Kak Ike ya? Oke, buka dulu kameranya semua, yang di rumah. 1, 2, Rion, Elora, Kakak Olive, Gracia. Dadah. Mau sudah ke dalam, ke atas? Oh ya, sudah. Ayo, silakan. Oli, Kakak Olive, Elora, Elika. Yo, 1, 2. Ya, adik-adik tunggu ya. Setelah ini kita pulang. Ada kakak siapkan belakang depan. Kakak-kakak sekolah minggu. Ya, nanti berfoto bersama anak kecil berdua ya, anak kecil. Anak tenggera berdua di atas bertiga. Ya, bentar Peke. Baju Peke. Mantap. Elora, Elika. Dari ya yang di situ enggak. Ya adik-adik di gereja silakan berdiri. Ya adik-adik yang di gereja silakan berdiri. Kelihatan dari kamera Pak Pendeta. Ya berdiri. Kameranya di sini. Oke, ayo. Oke, lihat. Ini tidak ada. Wow, gitu tutup. Wanda, sini Wanda duduk gini sama Bunda. Ya. Langsing. Terlalu langsing. Jadi dulu sini. 1, 2. Cepat terus. Oke. Udah. Terasa. Ya, sudah. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Boleh Kakak Ike tutup ya? Ya, yang di gereja kalian kita tutup. Ada snack dari kakak sekolah minggu. Kita nikmati ya. Nanti boleh satu-satu ambil. Ada tisunya. Oke.